Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk! Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 30. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu dari 20 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Sulaiman. Dia menjadi raja untuk segala makhluk, tak hanya manusia. Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 82. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Di balik cerita yang sangat populer itu, tahukah Anda jika kekuasaan Nabi Sulaiman sempat dicabut? Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu apa yang dilakukan Nabi Sulaiman untuk kembali ke posisinya semula? Berikut kisah dicabutnya kerajaan Nabi Sulaiman. Gadis tawanan perang yang rupawan. Suatu kali Nabi Sulaiman bersama pasukannya berperang melawan kerajaan Yunani. Beliau pun memenangkan peperangan itu. Di antara tawanan perang dari Yunani itu terdapat seorang gadis rupawan yang memikat hati Nabi Sulaiman. Beliau pun mempersunting gadis tersebut. Suatu hari terlihat gadis itu tak baik-baik saja. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan, wahai istriku?" Ternyata sang istri teringat ayahnya yang sudah tiada. Oleh karena itu dia meminta Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk membuatkan patung yang mirip dengan ayahnya. Hal itu dimaksudkan agar kesedihan sang istri hilang karena kasih sayang terhadap istrinya. Nabi Sulaiman mengabulkan permintaan itu. Nabi Sulaiman memberi perintah kepada jin ifrit yang bernama Sakhar al-Marid untuk membuat patung, dan jin itu pun melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menyembah patung selama 40 hari. Sepeninggal Nabi Sulaiman dan tentaranya untuk pergi ke negeri lain, istrinya dan para tawanan wanita lainnya pun menyembah patung itu. Hal ini berlangsung selama 40 hari. Nabi Sulaiman tak mengetahui hal tersebut, namun mewakil kerajaan Nabi Sulaiman mengetahuinya yang bernama Asif bin Berkhaya. Asif bin Berkhaya ini juga sering memberikan nasihat kepada Bani Israel jika ia menyebutkan nama-nama Nabi, dan nasihatnya ia memujinya. Namun lain halnya jika menyebut nama Nabi Sulaiman, tak ada pujian untuk beliau. Hal ini pun terasa janggal bagi Nabi Sulaiman. Seusai memberi nasihat, Nabi Sulaiman menghampiri Asif bin Berkhaya. Beliau bertanya, "Kenapa kamu tak menyebutkanku bersama deretan orang-orang yang kau sebutkan tadi?" Lalu Asif bin Berkhaya menjawab, "Bagaimana mungkin aku menyebutkanmu bersama mereka, karena di rumahmu sendiri ada patung yang disembah selama 40 hari. Kamu buat patung itu dengan perintah kepada jin Sakhar al-Marid hanya untuk memenuhi permintaan seorang wanita." Dilepasnya kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Mengetahui hal itu, Nabi Sulaiman lalu memberi perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan patung tersebut. Gadis yang dinikahinya pun dihukum atas kesalahannya. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam ruang ibadahnya. Beliau menangisi kekhilafannya. Karena kesalahan yang dilakukannya, Allah menghukum Nabi Sulaiman dengan melepaskan kekuasaannya. Hal itu berlangsung sama persis dengan waktu penyembahan berhala, yaitu 40 hari. Hal ini membuat Nabi Sulaiman bertaubat karena menggunakan kekuatan jin bukan untuk tujuan dakwah. Selama 40 hari itu, beliau menjadi nelayan untuk mendapatkan makan di lautan, namun masyarakat tidak mengetahui hal tersebut. Juga di dalam kitab Tafsir Al-Wajiz disebutkan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman juga pernah dirampas oleh jin. Hal ini karena ia menikahi seorang wanita yang menyembah berhala. Kendali atas kerajaan Nabi Sulaiman terdapat di sebuah cincin. Cincin itu pernah jatuh ke tangan jin yang menyerupai beliau. Namun Sulaiman pun muncul dan melihat telah ada yang duduk di singgasananya. Nabi Sulaiman mengatakan dialah Nabi Sulaiman yang benar. Namun orang-orang tidak percaya. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan singgasananya kembali dengan merebut cincinnya. Subhanallah, sahabat beriman, itulah kisah tentang kekuasaan Nabi Sulaiman yang pernah dicabut. Hal ini disebabkan oleh seorang wanita yang tak lain adalah istrinya sendiri. Tak hanya itu, kerajaannya juga pernah dirampas oleh jin yang sengaja menyerupai beliau. Tentu saja semua hal itu terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.